Recording in progress. Bapak Ibu Sobat Tani yang kami hormati, sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang bersih dan profesional, kami sampaikan bahwa BRMP berkomitmen untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap pelayanan yang diberikan. BRMP menolak segala bentuk gratifikasi, baik berupa uang, barang, diskon, fasilitas, maupun pemberian lainnya dalam bentuk apapun. Kami juga menegaskan bahwa seluruh layanan di BRMP tidak dipungut biaya di luar ketentuan resmi yang berlaku. Apabila Bapak Ibu menemukan praktek yang tidak sesuai, kami mengimbau untuk tidak melaporkannya melalui kanal resmi yang tersedia. Mari kita wujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sebagai wujud syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta agar seluruh rangkaian kegiatan Smart Tani hari ini dapat berjalan dengan lancar, memberikan manfaat luas bagi kemajuan petani, dan membawa keberkahan bagi kita semua, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, marilah kita buka dengan bersama-sama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya robbal alamin. Semoga niat baik kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Sobat Tani, demi kelancaran kegiatan yang akan berjalan, agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar, kami sampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, program Smart Tani ini juga dapat Bapak Ibu saksikan melalui saluran YouTube BRMP PKH. Tautan daftar hadir dan latar belakang virtual akan dibagikan oleh panitia melalui kolom chat. Link daftar hadir akan ditutup 10 menit setelah acara berakhir. Kemudian juga e-sertifikat dan materi akan dibagikan melalui link microsite yang akan disampaikan oleh panitia melalui kolom chat. E-sertifikat akan diproses maksimal 1 hari kerja agar secara berkala memeriksa link microsite. Kemudian peserta yang mengikuti kegiatan melalui Zoom diharapkan pertama mengaktifkan kamera, menonaktifkan mikrofon apabila tidak berbicara, dan menggunakan latar belakang virtual yang telah disediakan. Sesi tanya jawab nanti akan dipandu oleh moderator. Penanya dapat menggunakan fitur raise hand saat sesi diskusi berlangsung atau menulis di kolom chat. Dan juga peserta diharapkan untuk memperhatikan etika dalam memberikan komentar baik pada kolom chat Zoom maupun kolom live chat YouTube. Sebagai bentuk rasa cinta tanah air dan penghormatan kepada bangsa dan negara, sebelum acara ini berlangsung, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, untuk selanjutnya, untuk mengenal lebih dekat BRMP, mari kita simak penayangan video profil Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Mari kita saksikan bersama-sama.
Perjalanan besar dimulai dari satu titik konsistensi. Sejak 1974, kami telah meletakkan fondasi riset pertanian di Nusantara. Dari kekayaan intelektual Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, bertransformasi menjadi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, dan kini, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024, kami lahir kembali sebagai kekuatan baru. Kami tidak hanya berubah nama, kami memperluas peran. BRMP adalah integrator. Kami merakit teknologi unggul, mengadaptasi inovasi modern, dan mendampingi standarisasi dan penerapannya secara langsung di lapangan. Inilah cara kami beradaptasi untuk menghadirkan solusi masa depan. Kekuatan kami tersebar dari Sabang hingga Merauke. Didukung oleh 69 unit organisasi, mulai dari sekretariat, pusat perakitan di berbagai komoditas, 7 balai besar lintas komoditas dan sistem pendukung pertanian, hingga 33 balai besar penerapan modernisasi pertanian. Kami berdiri di atas 4.617 hektar kebun percobaan yang menjadi laboratorium alam terbesar. Dioperasikan oleh 3.723 profesional dari pengelola manajemen, perekayasa, penyuluh, pengawas benih, hingga ahli bioteknologi yang berdedikasi menciptakan kemajuan. Kami merakit varietas unggul untuk kedaulatan pangan. Berfokus pada efisiensi dan hasil tinggi, kami menghadirkan benih masa depan untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hingga galur ternak. Melalui mekanisasi cerdas, kami memodifikasi teknologi dan pertanian presisi. Kami mengakselerasi teknologi pakan, vaksin, dan kesehatan hewan. Mengembangkan sistem veteriner modern guna memastikan protein bangsa terjaga melalui ternak yang sehat dan produktif. Kami menjaga bumi melalui teknologi rendah karbon, pemetaan sumber daya lahan yang akurat, serta otomatisasi pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah hasil tani. Memperkuat program hilirisasi pertanian melalui peningkatan rantai nilai petani, serta dengan menguatkan kelembagaannya, kami membantu petani mengakses teknologi, pelatihan, dan informasi pasar. Memungkinkan mereka tidak hanya sebagai produsen, tetapi juga pengusaha yang mampu memaksimalkan potensi hasil pertanian. Dengan dukungan BRMP, setiap petani berpeluang untuk lebih berdaya saing dan sejahtera. Kepercayaan adalah kunci. Dengan 160 laboratorium di seluruh Indonesia, kami menyediakan layanan pengujian kimia, bioteknologi, hingga marka molekuler. Kami bangga telah menghasilkan 92 RSNI yang kini menjadi SNI. Dalam penerapannya, didukung oleh 4 LS Pro dan lembaga pemeriksa halal, kami menjamin keamanan serta standar mutu bagi produk dan layanan demi melindungi produsen dan konsumen. Setiap inovasi yang dirakit, setiap layanan yang diberikan, bermuara pada satu tujuan: memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Merakit inovasi, memperkuat modernisasi. Baik, demikian penayangan profil singkat mengenai Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Bapak Ibu Sobat Tani, sebelum kita ke acara selanjutnya, kita rehat sejenak dengan kuis. Kita adakan kuis nih, ada 2 pertanyaan yang kalau Bapak Ibu Sobat Tani tadi menyimak, ini jawaban dari pertanyaan ini ada nanti di pembuka ini. Baik, sebelum ke acara selanjutnya, jadi kuis. Silakan Bapak Ibu Sobat Tani bisa raise hand, siapa cepat dia dapat, yang bisa menjawab akan mendapatkan door prize uang elektronik senilai Rp50.000. Pertanyaan pertama ya, langsung ya. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari BRMP? Oh, ya. Ayo siapa? Raise hand. Apa kepanjangan dari BRMP? Baik, silakan. Ibu Indah dari PKH. Dari Ditjen PKH. Iya, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Bagaimana teman-teman, betul? Betul, selamat Bu Indah. Nanti untuk pemenang nanti dapat mengirimkan nomor telepon pada chat room ya. Nanti kita kirim door prize-nya. Terima kasih Bu Indah. Salam. Satu lagi. Siapa nama Kepala Balai BRMP Unggas dan Aneka Ternak? Ayo, tadi sudah disebutkan di pembukaan. Ya, ini berlaku untuk di luar BRMP ya, mohon maaf. Boleh Ibu Jihan, silahkan Bu. Bu Jihan. Ya baik Pak. Bu. Untuk Kepala Balai, Dr. Insinyur Andi Zainab, MSI. Mana teman-teman? Dari mana? Bu Jihan. Hilang. Terlempar. Tapi betul. Baik Pak. Ya. Asal dari mana izin Bu? Perkenalan dulu. Saya dari BRMP Pak. Mohon maaf Ibu Jihan ya, untuk pertanyaan kedua nanti kita untuk terutama yang di luar BRMP dulu ya Bu Jihan ya. Oke. Tapi udah jawab ya. Silakan yang lain. Ibu Femia Hairunisa, silakan nama dan asal ya. Oke, perkenalkan Femia Hairunisa dari UPT Ranjau. Kepala BRMP Unggas dan Aneka Ternak adalah Dr. Insinyur Andi Zainab, MSI. Bagaimana teman-teman? 100 ya. 50. Oh 50 ya. 50.000. Baik, terima kasih Ibu ya. Nanti mungkin untuk para pemenang dapat mengirimkan nomor telepon pada chatroom ya. Nanti mungkin akan dihubungi oleh panitia. Demikian kuis yang bisa kalian sampaikan dan nanti kita segera untuk ke acara selanjutnya. Tapi sebelum ke acara saya mau pantun dulu nih. Tolong dicakepin ya. Pergi ke pasar beli durian. Jangan lupa beli benang. Ayam KUB rajin bertelur harian. Indonesia kuat, pangan pun tenang. Sekali lagi. Nah, sekali lagi ya. Pagi cerah, burung terbang menari. Sawah hijau, bukan sekedar angan-angan. Mari bersama kita hadiri talk show Ayam KUB Kuatkan Pangan. Bapak Ibu Sobat Tani, kita ketahui bahwa ayam KUB adalah salah satu inovasi unggulan bangsa kita.
Hasil pemuliaan ayam kampung yang memiliki produktivitas tinggi, adaptif terhadap lingkungan, dan tetap mempertahankan cita rasa khas ayam lokal. Melalui talkshow ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana keunggulan ayam KUB dapat mendukung ketahanan pangan, meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi kebanggaan Indonesia. Jadi kini tibalah saat yang paling kita nantikan. Kami panggilkan narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidang perunggasan dan inovasi peternakan. Beliau akan berbagi wawasan, pengalaman, serta strategi pengembangan ayam KUB agar semakin dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Untuk itu, marilah kita sambut narasumber kita pada hari ini dengan penuh semangat dan apresiasi kepada Ibu Dr. Insinyur Triana Susanti MSI. Kami silahkan bergabung di sini. Ya, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Dr. Insinyur Triana Susanti, mungkin Bu Susi panggilannya ya. Terima kasih sudah berkenan hadir Bu untuk berbagi pengalaman mengenai ayam KUB karena ini ayam yang fenomenal Bu. Banyak dinanti-nanti ini informasinya. Betul. Iya, terima kasih Bu Susi ya. Namun izinkan sebelum beliau membacakan materi, izinkan kami untuk membacakan CV narasumber. Narasumber kita yaitu Dr. Insinyur Triana Susanti MSI. Beliau adalah penyuluh pertanian ahli media sekaligus pakar pemuliaan dan genetika molekuler unggas. Riwayat pendidikan, beliau sarjana peternakan dari Universitas Pajajaran, kemudian melanjutkan ke Magister Sains Ilmu Peternakan Institut Pertanian Bogor, dan menyelesaikan tingkat doktoral ilmu ternak juga di Institut Pertanian Bogor. Pengalaman kerja dan inovasi, beliau banyak berkecimpung di inovasi perbibitan itik sebagai ketua dan anggota tim seleksi persilangan itik lokal, Master Tegal, Mojosari, Alabio, serta unit perbanyakan benih sumber UPBS juga berpengalaman dan terlibat dalam program strategis nasional, yaitu terlibat aktif dalam Denfarm Food Estate Kalteng, program bekerja, serta konservasi plasma nutfah unggas lokal Indonesia. Beberapa kegiatan juga beliau lakukan di luar negeri, training terutama berkaitan dengan biologi molekuler dan molekuler genetika ya Bu Susi ya. Nah, demikian mungkin sedikit kurikulum vitae yang dapat kami sampaikan, dan juga silahkan Bu Susi bisa menyampaikan materinya. Kami persilahkan, waktu kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Bapak, Ibu semua yang hadir, audiens kebanyakan penyuluh ya. Sama ya Bapak Ibu, saya juga penyuluh. Tapi ilmu saya sebetulnya lebih banyak ke molekuler, ke bagian ke genetik breeding. Tapi sekarang jadi penyuluh begitu ya Bapak Ibu, terkait dengan perubahan nomenklatur dari Badan Litbang menjadi BRMP. Jadi ini sebagai kegiatan promosi dari Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Saya sendiri dari BRMP Unggas Aneka Ternak akan menyampaikan si cantik produktif dari Indonesia, yaitu ayam KUB. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya apa itu ayam KUB. KUB itu adalah ayam kampung unggul dari Badan Litbang kalau dulu. Kalau sekarang kampung unggul dari BRMP begitu. Tadi kalau perkenalan sudah ya. Tadi saya sudah dikenalkan, saya Triana Susanti, panggilan saya Susi ya biar lebih mudah begitu. Baik, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama ini mengenai peta distribusi ayam KUB ya. Jadi memang ayam KUB itu sudah dihasilkan dari sejak tahun 2015. 2010-2015 sudah ada ayam KUB. Itu merupakan ayam kampung unggul. Nah, kenapa disebut unggul begitu ya? Karena memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung lokal pada umumnya ya. Ayam kampung yang ada di masyarakat, ini produksi telurnya lebih baik begitu karena kami sudah melakukan seleksi. Nah, seleksinya itu memakan waktu yang cukup lama ya, karena memang seleksinya per generasi. Ini merupakan hasil seleksi setelah 5 generasi dianggap sudah lebih mantap.
sehingga kami berani untuk menyebarkan. Nah, itu penyebarannya sudah dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur. Jadi dari Aceh sampai ke Papua, Kalimantan, Sulawesi, bahkan di mungkin seluruh Pulau Jawa sih sudah ada ayam KUB, tetapi memang belum banyak, belum masif ya, masih relatif sedikit. Sebentar ya, ada ini. Baik, kita lanjut. Mari kita berkenalan dengan ayam KUB yang hasil dari BRMP Unggas Aneka Ternak ya. Karena kalau tidak kenal maka tak sayang ya. Nanti boro-boro mau beli ya Bapak Ibu ya. Saya perkenalkan dulu ya. Ini ada ayam-ayam kampung unggul yang ada di BRMP UAT. Nah, yang pertama memang kami menghasilkan ayam KUB 1. Itu awalnya KUB 1 itu berasal dari ayam kampung yang ada di sekitar Bogor. Ada dari Sukabumi, Cianjur, dari Banten, ya awalnya tuh seperti itu. Kami kumpulkan. Kemudian ternyata di antara ayam-ayam itu ada yang memiliki produksi telurnya itu lebih baik dibandingkan dengan ayam yang lainnya. Nah, setelah kami seleksi selama 5 generasi, menghasilkan ayam KUB 1. Kemudian berdasarkan populasi ayam KUB 1, kita ingin meningkatkan produktivitasnya lagi dari segi bobot badan dan produksi telurnya juga. Sehingga kami melakukan seleksi berikutnya dari populasi dasarnya ayam KUB 1. Kalau tadi kan populasi dasarnya ayam KUB itu ya Pak Moderator, dari ayam KUB dari masyarakat. Sedangkan populasi dasar ayam KUB 1 kita menghasilkan ayam KUB 2. Kita namakan KUB 2 terdiri dari 2 galur. Ada KUB Narayana dan KUB Janaka. Apa bedanya KUB Narayana dan Janaka? KUB Narayana kakinya hitam, KUB Janaka kakinya kuning. Itu saja yang membedakan. Kalau dari segi yang lainnya dari produktivitas sama aja. Produksi telurnya, bobot badannya begitu. Kemudian kami juga memiliki ayam sensi. Ayam sensi itu berasal dari ayam sentul. Kalau orang Ciamis mungkin pada tahu ya, itu merupakan ayam awalnya itu dari Sentul sebagai ayam khas dari Ciamis. Kemudian kami seleksi menjadi ayam sensi. Sementara ayam gaosi adalah ayam gaok yang berasal dari Madura. Nah, itu ciri khasnya ayam gaok itu adalah suaranya itu seperti ayam pelung. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah hafal ya suara ayam pelung, tapi penampilannya ini warna bulunya putih. Gimana suara ayam pelung? Nah, nanti mungkin ada kuis ya Bapak Moderator ya nanti. Gimana suara ayam pelung? Nah, Bapak Ibu semua, tadi ayam-ayam unggul dari BRMP UAT itu kami berani mengatakan itu ayam unggul karena sudah dilakukan pelepasan galur di Dirjen PKH. Jadi ada satu komite ya yang sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat atau pengakuan lah bahwa itu adalah ternak unggul begitu. Jadi di situ bisa penetapan rumpun ataupun pelepasan galur. Nah, ini pelepasan galur diakui melalui SK Permentan masing-masing berbeda ya. Untuk ayam KUB 1 di tahun 2014 sudah dilakukan penetapan galur dan saat ini kami tidak memproduksi lagi. Jadi kami hanya koleksi sebagai plasma nutfah begitu. Itu kan hanya tetua ya. Jadi tetua, tetapi kami ingin meningkatkan produktivitas ayam kampung di lapangan sehingga menghasilkan ayam KUB 2 dan ayam KUB 1-nya ya sudah disimpan saja di museum ya, tetapi hidup gitu. Tapi tetap kami pelihara hidup, tetap kami replacement, tetapi jumlahnya tidak banyak, hanya sebagai koleksi saja. Sementara untuk yang diperbanyak, yang disebarkan ke masyarakat saat ini adalah ayam KUB 2. Janaka sudah melakukan pelepasan galur juga di tahun 2021. Berikutnya ayam Narayana juga sudah dilakukan sama di 2021. Ayam sensi dan ayam gaosi itu di tahun berikutnya ya, di 2022-2023. Nah, kemudian
apa keunggulan dari masing-masing. Untuk ayam janaka dan ayam narayana yang membedakan tadi hanya warna kaki saja. Sementara dari produksi telur itu bisa menghasilkan telurnya itu 200 butir per ekor per tahun begitu ya. Jadi 200 butir itu mungkin sekitar hampir 70% ya Pak Moderator ya. Jadi 200 dibagi 365 hari lah, itu berarti persentasenya. Dan juga umur pertama bertelurnya bisa lebih cepat. Biasanya kan kalau ayam kampung 6 bulan ya baru berproduksi, atau berapa 6 bulan tuh 24 minggu ya. Nah kalau ayam kampung unggul ini, ayam KUB ini, dia udah berproduksi di awal hidupnya gitu ya. Jadi di umur 5 bulan 20 sampai 22 minggu dia sudah bertelur. Tapi kalau dilihat dari penampilan, dari warna bulu itu sama aja dengan ayam kampung lainnya. Jadi baru akan terlihat unggulnya apabila sudah mulai produksi gitu ya. Jadi kalau dari DOC misalnya dari anaknya ya belum terlihat gitu. Dari darah ya mungkin bobot badannya agak lebih besar, tapi nanti terlihat sekali keunggulannya ketika sudah mulai bertelur begitu. Kemudian juga lebih tahan ya terhadap penyakit, itu pada umumnya ya. Kalau ayam kampung lebih tahan terhadap penyakit daripada ayam ras. Lanjut. Nah ini juga kami punya yang tadi ceritakan ayam sentul ya. Kalau di sini katanya ada Sentul City ya kalau di Bogor. Kalau di Jakarta ada Sentul City, di sini ada Sentul, daerah Sentul. Tapi sebetulnya ini Sentul dari Ciamis. Jadi ayam khas sebagai plasma nutpah asli dari Ciamis, Jawa Barat. Kami seleksi. Nah ini potensinya sebagai pedaging karena pertumbuhannya relatif cepat, bobot badannya jadi besar. Karena ini memang kalau itu mungkin setara dengan ayam Bangkok, jadi ayam adu ini gitu. Kan kalau ayam adu harus besar-besar ya supaya menang gitu ya kalau diadu gitu. Nah ini bobot badannya di umur 70 hari itu bisa mencapai 800 sampai 1 kilo. Jadi 0,8 on sampai 1 kilo per gram per ekor. Sementara kalau di umur 20 minggu di siap bertelurnya itu bisa mencapai 1,6 sampai 2,4 kilo. Besar sekali ya. Nah kemudian ada juga ayam Gaosi, hampir sama sebetulnya. Ayam Gaosi itu sebagai pedaging juga, karena memang pertumbuhannya juga relatif cepat begitu ya. Jadi bobot badannya juga bisa besar begitu. Jadi memang ini dijadikan sebagai galur pejantan untuk Sensi dan Gaosi ini. Apabila dikawinkan dengan KUB akan menghasilkan ayam potong yang pertumbuhannya relatif cepat dibanding dengan ayam lokal lainnya begitu. Nah setelah melakukan pelepasan galur, kami juga mengajukan SNI. Jadi galur yang sudah kami peroleh, kami daftarkan ke BSN, Badan Standar Nasional, untuk memperoleh sertifikat ya, pengakuan lah ya, mendapat pengakuan bahwa bibit yang kita hasilkan itu sudah berstandar nasional Indonesia. Lanjut aja. Nah ini nomor SNI-nya masing-masing ada. Ini untuk ayam KUB 1 yang karena dilepas di tahun 2014 sudah memperoleh SNI di tahun 2017. Kemudian yang berikutnya Narayana Janaka, Sensi dan Gaosi itu memperoleh SNI di tahun 2023. Nah di dalam SNI sendiri itu adalah lebih ke standar bobot DOC. Jadi bobot DOC-nya itu harus di atas 26 gram. Nah, ketika akan memperoleh bobot DOC 26 gram, otomatis kita harus melihat bobot telurnya. Bobot telurnya minimalnya 39 gram. Bahkan kami di UAT ini memilih ternak yang memilih telur itu bukan di 39, malah di 40. Ya, karena khawatir ketika dimasukkan ke mesin tetas bobot 39 nanti menetasnya tidak 26 gram, tapi di bawah itu. Nah, kalau misalnya kita sudah memasukkan telur tetas minimal 40 gram ke dalam mesin, tetapi 21 hari kemudian ternyata dia menetas dengan bobotnya
di bawah SNI, di bawah 26 gram, nah itu kita jadikan sebagai non bibit. Kan sayang ya, 39 gram beda 1 gram gitu, tetapi ternyata akan berdampak ketika nanti bobot tetasnya. Nanti tidak masuk SNI kalau begitu. Kemudian ada juga ini persyaratannya di dalam SNI itu bahwa DOC yang dihasilkan itu harus berasal dari indukan umurnya minimal 25 minggu. Berarti karena sudah bertelur, di sini rata-rata bertelurnya itu 18 minggu sampai 20 minggu. Jadi setelah 1 bulan bertelur baru bisa ditetaskan. Jadi jangan yang pertama bertelur langsung kita tetaskan. Nah, itu nggak bisa. Karena nanti DOC-nya akan lemah dan kecil-kecil begitu. Jadi induknya itu minimal 25 minggu. Ya, lanjut aja. Nah, ini setelah kami melakukan SNI ini menjadi dasar ketika kami melakukan sertifikasi. Jadi kami juga sudah melakukan sertifikasi dan saat ini alhamdulillah sudah terbit sertifikat bibitnya yang dikeluarkan oleh LS Pro dari Ditjen PKH. Jadi ayam yang sudah memperoleh sertifikat halal, bukan ya, sertifikat bibit, ada ayam Janaka, Narayana, dan Sensi. Ini memang kami sudah mengajukan dari tahun 2024. Jadi setelah memperoleh SNI, kami ajukan sertifikasi bibit tahun 2025, tetapi ternyata ya prosesnya nggak gampang ya, sehingga 2026 baru terbit sertifikatnya. Ini baru April kemarin gitu. Nah, apa kelebihannya? Kalau dengan memperoleh sertifikat ini mendapat kepercayaan ya dari masyarakat, terutama instansi yang ketika akan membeli mensyaratkan adanya sertifikat. Jadi telitilah sebelum membeli. Jadi belilah DOC di tempat kami karena sudah bersertifikat gitu ya Bapak Ibu. Siap. Ya, lanjut saja, ini persyaratan sertifikasi. Lanjut aja. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ayam yang ada di BRMP UAT itu adalah ayam unggul. Jadi bisa produksi telurnya bisa 200 butir per tahun. Kemudian bobotnya juga, bobot badannya relatif besar. Tapi itu ada syaratnya ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa kita pelihara biasa-biasa saja, kita umbar, nggak dikasih makan, nggak dikandangkan, ya disuruh di pohon. Mana bisa ya 200 butir ya. Kan sayang juga ya 200 butir nanti berceceran ada di halaman begitu, bisa diambil sama orang lewat. Jadi memang ada standarnya, ada persyaratannya supaya memperoleh ayam dengan 200 butir itu begitu. Ada standar pemeliharaannya, ada syaratnya, jadi tidak sembarangan begitu ya. Jadi memang ini ayamnya memang ayam bukan sembarang ayam ya. Ayamnya ini ayam yang harus dimanja begitu, harus diperhatikan. Nah, ini seperti kita ketahui kalau fase-fase hidup ayam itu ada 3 fase ya. Ada fase starter, grower, layer. Ya, di mana fase starter itu fase anak-anak dari mulai DOC sampai umur 8 minggu. Nah, itu ada persyaratannya supaya dia bisa hidup dan tidak banyak yang mati, karena ini yang paling rawan ini adalah pemeliharaan di periode starter. Jadi yang pertama itu harus ada pemanas. Nah, kan biasanya kalau di alam ayam itu akan diasuh oleh ibunya. Jadi oleh ibunya diasuh gitu ya. Pakai dipeluk begitu kan ya, pakai sayap si ibu itu ya. Nah, ini sama kita diambil si ayamnya, si anaknya. Nah, itu harus diberi kehangatan juga. Jadi nggak boleh itu tanpa diberi lampu, harus hangat ya, supaya dia bisa hidup. Harus diberi kehangatan. Nah, kita yang memberi kehangatan. Tetapi bukan sama kita dipeluknya ya Bapak Ibu ya. Kita kasih lampu ya supaya hangat begitu. Jadi hangatnya pakai lampu, boleh pakai kompor begitu ya. Dan ada yang tradisional, ada yang modern begitu. Dengan modelnya bermacam-macam. Bahkan sekarang itu ada yang terbaru ya, kandangnya model baterai. Nah, di dalamnya itu sudah ada lampunya. Ada pemanasnya. Ya, ada pemanasnya begitu ya. Nah, itu persyaratannya. Yang pertama adalah kehangatan ya, lampu yang harus diperhatikan ya. Jadi modelnya tuh ada yang lampu di tengah bulat gitu ya. Nah, lanjut aja.
Nih, jadi untuk mengetahui apakah dia mendapatkan kehangatan atau masih kurang hangat, nanti akan terlihat dari posisi ayam ada di mana. Kalau dia mendekati ke arah lampu, berkumpul semuanya di dekat lampu, itu berarti kurang hangat. Pemanasnya berarti kurang kurang panas. Mungkin perlu ditambah pemanas atau perlu ditingkatkan wattnya begitu ya. Yang penting dianya kurang panas gitu. Kemudian apabila menjauh dari lampu, oh berarti itu kepanasan. Nah, jadi kalau terlalu panas harus kita kurangi panasnya. Yang bagus itu adalah si ayam menyebar di sekitar kandangnya begitu. Nah, ini model-model kandang pada fase starter untuk yang di BRMP UAT ada di pojok kiri paling atas. Nah, ya. Nah, ini yang ada di UAT bentuknya itu panggung. Bentuk panggung, masing-masing kandang ada lampunya, ukurannya biasanya 1x1, isinya 25 ekor. 1 meter kali 1 meter, isi 25 ekor, satu lampu, begitu. Nah, itu yang di bawah juga hampir sama. Ini bisa bertahan sampai umur 1 bulan, disimpan di sini masih oke. Kemudian ada juga kalau di masyarakat biasanya pakai gas solek, yang paling bawah pojok kanan. Nah, itu dikelilingi pakai pemanasnya gas solek, pakai gas ya. Kemudian dikelilingi oleh seng. Nah, seng dibuat lingkaran, itu juga diameternya sekitar 1 meter untuk 25 ekor. Jadi kalau ada 100 ekor, berarti itu butuh berapa kali berapa gitu. Silakan dilihat ya, diameternya biasanya sekitar 2 atau 3 meter begitu. Lanjut. Nah, ini contoh-contohnya ya. Itu ada yang modern. Ini kandang brooder modern. Ini bisa banyak di toko ya, bisa dibeli, nggak usah merakit sendiri Bapak Ibu ya. Nanti beli aja yang sudah jadi. Nah, ayamnya beli dari BRMP UAT, kandangnya bisa dari luar gitu. Ya, lanjut aja. Nah, ini untuk temperatur ya. Terutama kalau di tempat Bapak Ibu, suhu lingkungan itu nanti sangat mempengaruhi terhadap pemeliharaan ayam di periode DOC ini. Ya, lanjut aja. Nah, ini tadi yang seperti saya sampaikan, pengaruh suhu terhadap perilaku anak ayam. Nah, yang paling kiri yang warna merah itu kalau ayam terlalu panas, kalau lampu terlalu panas. Nah, makanya ayam akan, kalau ayam menjauh berarti itu terlalu panas. Tetapi kalau yang tengah itu berarti panasnya cukup. Jadi dia berada di sekitar itu. Tapi kalau yang kuning, yang biru ya salah, itu ayamnya yang kuning ya. Kalau yang biru berarti itu suhunya terlalu rendah. Sehingga ayamnya kedinginan, jadinya berkumpul di sekitar lampu. Nah, ini masih ya contoh pemeliharaan ayam periode starter atau ini namanya brooder di masyarakat biasanya seperti ini. Jadi pakai drum. Nah, di dalam drum itu ada api unggun. Nah, itu keluar dari situ. Tapi ini harus hati-hati kalau ini karena khawatir ayamnya masuk ke itu atau mendekat ke drum itu. Nah, nanti jadi ayam panggang ya. Nah, masih DOC masih jadi ayam panggang. Nah, kan sayang juga ya. Jadi ini kalau ini harus hati-hati sekali menggunakan pemanas dari drum ini. Ya, lanjut. Nah, setelah memasuki periode umur 8 minggu, ayam akan masuk periode grower. Grower itu masa dara begitu ya. Saya lupa ya tadi di periode starter itu yang harus diperhatikan selain kandangnya itu kandang penuh kehangatan dan juga pakan. Pakannya itu ada khusus pakan starter. Nah, itu sepertinya hanya ada di poultry shop khusus untuk ayam periode starter. Jadi sebaiknya pemberian pakan terutama di umur 1 bulan 0 sampai 4 minggu diberi pakan khusus pakan starter begitu. Nah, untuk pakan grower, untuk periode grower itu mulai dari umur 8 minggu sampai siap bertelur. Biasanya kita di umur 18 minggu lah gitu, itu memasuki periode grower. Nah, kalau sudah grower itu sudah melewati masa kritis. Nah, kritisnya itu kan di periode brooder ya. Nah, kalau di grower itu sudah lebih tahan ayamnya.
Ya, jadi sudah lebih tahan terhadap penyakit gitu ya. Tetapi tetap harus diperhatikan kepadatan kandang kalau di sini. Ayam makin besar, nah itu tidak bisa per meternya 25 ekor seperti tadi periode brooder. Tetapi kalau di grower cukup 10 sampai 15 ekor. Gitu. Nanti kalau udah umur 8 sampai 18 minggu, per meternya hanya 10 sampai 15 ekor. Lanjut saja. Nah, ini ayam fase grower bisa dipeliharanya seperti ini ya di postal. Lanjut saja. Ya, ini masih ayam fase grower, boleh per meternya 15 sampai 20 ekor. Ya, lanjut. Nah, itu untuk pakan grower sebetulnya bisa campuran antara ayam starter ditambah dedak ataupun pakan ayam layer ditambah dedak. Mhm. Nah, ini untuk melihat apakah hasil pemeliharaan kita itu sudah standar atau tidak, sudah benar atau tidak. Bapak Ibu bisa melihat dari grafik bobot badannya. Jadi harus rajin-rajin nanti menimbang ya. Sampel aja, masa dari 1.000 ekor mau kita timbang satu-satu 1.000 ekor ya. Sampling aja, diambil misalnya barang 10 ekor, ditimbang satu-satu. Ini syaratnya. DOC kan awalnya tadi berapa? 26 gram ya. 26 gram. Nanti kalau udah di umur 1 minggu, dia akan naik menjadi 50 atau 60 gram begitu. Nah, makin lama makin naik, nanti di umur 8 minggu, dia harus sudah mencapai 0,8. Minimalnya 0,8. Dan di umur 10 minggu itu umur potong, biasanya sudah mencapai 1,2 sampai 2 kilo. Nah, kalau misalnya sebelum dijual kita sudah mengevaluasi ya di umur 8 minggu itu. Kalau bobotnya di umur 8 minggu masih kurang dari 0,8 untuk betina dan 0,6 untuk betina dan 0,8 untuk jantan, kita harus introspeksi. Mungkin pakannya kurang begitu atau kepadatan kandang yang terlalu penuh atau juga jumlah pakan yang diberikannya tidak sesuai. Nah, jadi misalnya nanti ada kebutuhan pakannya ya setiap minggunya. Jadi kalau misalnya pakannya udah diberikan yang bagus, sudah beli dari poultry shop khusus untuk ayam starter, tapi diberi tidak sesuai kebutuhan, jadi bobot badannya juga tidak akan tercapai sesuai standar gitu. Itu sebagai bahan introspeksinya. Ya, lanjut. Lanjut lagi. Nah, ini merupakan acuan pakannya ya, pemberian sebagai acuan aja. Misalnya di umur 1 minggu diberinya 15 gram per ekor per hari. Dan selanjutnya, dan nanti sampai di umur dewasa itu dia cukup diberi 120 gram per ekor per hari. Nah, ini harus dipenuhi jumlah ininya ya. Jumlah pakan yang diberikannya harus sesuai dengan ini nih hasil penelitian ya Bapak Ibu ya. Bukan saya mengarang gitu ya. Bukan mengarang bebas. Jadi itu konsumsi pakan diberikan sesuai dengan hasil penelitian. Jadi walaupun misalnya kualitas pakan memang sudah bagus, sudah dibeli dari poultry shop, bukan menyusun sendiri begitu. Tetapi kalau jumlah yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhannya, maka dia tidak akan menampilkan keunggulannya. Gitu. Ya, dilanjut aja. Itu jadi ada persyaratannya ya. Nah, apabila sudah memasuki umur 16 sampai 18 minggu, ayam siap-siap untuk bertelur. Dinamakan periode layer. Nah, ketika periode grower, boleh kita mencampur pakannya, misal dengan sayuran atau dengan apapun bahan pakan lokal yang ada di tempat Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau sudah memasuki periode layer, sebaiknya diberi pakan layer kembali dari poultry shop. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, itu supaya kebutuhan gizinya terpenuhi gitu. Kalau menyusun sendiri kan Bapak Ibu kadang-kadang mungkin apa ini terpenuhi nggak ya kebutuhan protein energinya begitu ya. Jadi kalau udah dari poultry shop itu insya Allah sudah sesuai dan begitu juga jumlahnya ya harus apa memenuhi kebutuhannya supaya produksinya banyak. Nah, kalau misalnya di tempat Bapak Ibu ada bahan pakan lokal, itu perubahannya juga jangan tiba-tiba, jangan mendadak begitu, tetapi harus
dicampur sedikit demi sedikit sampai ayamnya mengenal bahan pakan baru itu. Lanjut saja. Ini yang tadi yang betina ya, apa namanya ciri-cirinya ayam layer ini, ayam betina. Kalau ini ayam jantan ini yang kami perlihatkan ayam sensi begitu ya. Lanjut saja. Nah ini untuk pemeliharaannya induk dan pejantan bisa disatukan. Lanjut juga, nah beberapa lanjut saja. Lanjut juga ini. Nah, ini jadi syarat-syarat perkandangan itu harus apa baik ya, ventilasinya, sirkulasi udaranya harus baik, konstruksinya harus kuat dan aman ya, baik untuk peternak maupun untuk ternak. Kemudian di dalamnya juga harus tersedia peralatan tempat makan, tempat minum, kemudian tadi sudah disampaikan untuk brooder harus ada pemanas ya. Kalau untuk ayam periode bertelur harus ada nest atau sarang. Nah, supaya dia bisa bertelurnya tidak sembarangan begitu ya kalau ada sarang. Kasihan dia kalau bertelurnya di mana saja. Kemudian nanti harus ada egg tray ya untuk mengumpulkan telur. Ya, kalau kemudian ada tenggeran ya, itu katanya sekarang itu karena harus animal welfare, itu di dalam kandang itu harus ada tenggeran supaya ayamnya jadi ayam bahagia gitu ya. Jadi yang bahagia bukan peternaknya aja ya dengan telurnya, tetapi si ayamnya juga harus bahagia. Nah, ayam bahagia itu dikasih tenggeran, dia pasti bahagia gitu karena ayam itu suka terbang, dia bertengger gitu, gitu ya. Lanjut, nah ini pemeliharaan ayam di tempat kami. Lanjut saja. Ya, ini masih sistem pemeliharaan. Lanjut aja, Mbak. Ini model kandang di kami itu ada dua. Yang tadi kan yang liter, nah itu yang kiri sama dengan kandang tadi yang sudah kami perlihatkan. Ada juga modelnya itu ayam dikandangkan satu-satu atau di baterai. Nah, namanya baterai atau cages ya. Nah, itu untuk terutama bermanfaat untuk apa ketika kami penelitian karena harus melihat produksi telur per individu. Jadi itu memudahkan memeliharanya di kandang baterai. Dan saat ini banyak ayam dipelihara untuk skala rumah tangga. Jadi skala rumah tangga, terutama di perkotaan, yang katanya lahannya itu relatif kecil ya, tapi bisa dipelihara, bisa melihara ayam di teras nyimpennya gitu. Dengan misalnya ukuran sekitar 2 kali 1 meter, itu udah bisa memelihara ayamnya sampai 10 sampai 20 ekor. Apalagi kalau di tingkat ke atas bisa lebih banyak, bisa 50 ekor begitu. Nah, keuntungannya dengan baterai, kita bisa tahu mana ayam yang bertelur, mana yang tidak. Nah, kan kita lihat setiap hari, oh ini bertelur terus, ya, itu kita pertahankan. Tetapi kalau misalnya kita lihat, lah ini kok dari kemarin tidak bertelur, dari minggu lalu juga tidak bertelur, ya lebih baik dikeluarkan, dipotong saja, gitu ya. Nah, kemudian ketika kita akan memperbanyak nih, kalau di perbibitan ya, ini kita bercerita masih budidaya ya. Kalau di perbibitan itu yang ditetaskan itu berasal dari yang telurnya banyak. Jadi yang biasa bertelur itu telurnya nanti itu ditetaskan gitu, supaya nanti keturunannya juga punya telur yang banyak juga gitu. Nah, sementara kalau kandang postal biasanya untuk usaha yaitu all in all out. Jadi pertama masuk sekian ekor, nanti keluar juga sekian ekor. Biasanya 100 ekoran ya dipeliharanya untuk yang memiliki lahan luas gitu. Jadi masing-masing ada keunggulannya. Ya, lanjut aja. Ini masih kandang postal. Lanjut. Ini yang kejis yang bisa disimpan di teras rumah ini atau di garasi gitu. Ini untuk ibu-ibu rumah tangga. Ya, lanjut. Nah, lanjut saja, Mbak. Ini juga atap kandang lanjut aja ini di tempat kami seperti ini, tapi di tempat Bapak Ibu yang penting ada ventilasi, ada pertukaran udara, it's okay. Lanjut, lanjut saja Bapak Ibu. Nah, ini untuk tempat pakannya ada yang model apa namanya itu?
galon begitu ya. Untuk yang postal tentu saja itu tempat minumnya galon atau bisa juga bentuknya paralon, memanjang begitu. Yang paling penting adalah kebersihan dari tempat makan dan minum ini. Jadi setiap hari harus dibersihkan. Ya seperti kita ya, kalau makan misalnya udah makan simpan aja nanti dipakai lagi kan kita juga nggak mau ya. Sama Bapak Ibu ayam juga. Karena ayam sudah bercerita ke saya. Ayamnya sudah ngobrol dengan saya. Katanya piringnya jangan yang bekas kemarin gitu. Karena itu basi ya. Kalau basi itu sudah ada bibit-bibit penyakit, udah ada jamur gitu. Mencegah penyakit itu salah satunya adalah dengan mencuci peralatan makan dan minum setiap hari sebelum digunakan. Baik, lanjut. Nah, ini yang tadi saya ceritakan harus ada sarang untuk bertelur ya untuk betina sebagai apa namanya kenyamanan lah animal welfare untuk ternak betina. Nah, ini kalau untuk pembibitan mungkin nanti di lain waktu ya Bapak Ibu materi pembibitan lebih dalam kita bercerita. Ini ada kelanjutannya. Kalau setelah bertelur kita tetaskan, kemudian bagaimana cara memilihnya untuk menjadi indukan yang baik dan sebagainya. Mungkin next time ya, di lain waktu. Ya, sudah lanjut aja Ibu. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, harus ada tenggeran. Lanjut aja. Nah, kemudian tadi pendukung-pendukung untuk keberhasilan ayam menjadi unggul, tadi sudah disampaikan, ada pakan, ada kandang ya, persyaratan kandang, persyaratan pakannya. Juga jangan lupa kalau di ayam harus ada standar vaksinasi dan biosecurity. Lanjut aja. Nah, ini untuk biosecurity terutama yang ini adalah mengurangi mobilitas manusia dan barang dari luar. Jadi jangan sering memasukkan ini kalau misalnya untuk usaha ya. Kalau di rumah merada repot. Kalau rumah untuk rumahan skala rumah tangga itu yang penting harus dibersihkan setiap hari kotorannya. Ya kalau tidak dibersihkan kan selain bau juga itu akan menyebarkan bibit penyakit. Kan lebih baik lagi kalau membersihkannya menggunakan desinfektan begitu. Ya, lanjut aja. Ya, ini kalau sebagai usaha besar ya, kita harus punya biosecurity, baik skala kecil maupun apalagi skala besar begitu ya. Skala kecil aja di rumahan harus sering dibersihkan, sama halnya dengan yang besar. Yang besar juga harus dibersihkan setiap hari. Lanjut. Ya, lanjut aja. Nah, ini untuk vaksinasi, vaksinasi untuk pada ayam ya, terutama ayamnya ayam yang akan dipelihara sebagai ayam petelur atau ayam bibit. Jadi kita udah vaksin di umur sehari. Nah, kalau bibit ayam yang dikeluarkan dari BRMP UAT itu 1 hari, jadi netes sebelum kami kirim itu sudah mendapatkan vaksin Marek dan NDIB. Jadi NDIB-nya yang umur 4 hari itu di kami sudah dilakukan di umur 1 hari. Jadi melalui suntikan dan tetes mata. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya, bibit yang kami keluarkan, yang kami sebarkan ke Bapak Ibu itu sudah disuntik Marek umur DOC sama NDIB. Nah, untuk selanjutnya karena sudah ada di tempat Bapak Ibu, maka harus lanjut melakukan vaksinasi IBD atau Gumboro di umur 71 hari. Kemudian nanti ada ND dan NDIB di 28 sampai 7 hari dan ada Korisa juga nanti ada NDIB EDS kill sebelum dia bertelur. Karena kalau sudah bertelur jangan ada vaksinasi lagi ya, jangan disuntik-suntik lagi, nanti dia stres. Ya, lanjut aja. Lanjut. Nah, ini mah cara vaksinasi ya, DIB. Ya, lanjut aja. Nah, Bapak Ibu, jadi saya ini sebetulnya ke pembibitan ya, tetapi ini produk-produk yang dihasilkan untuk kami biasa melakukan diseminasi melalui 3 strata. Ada strata 1, strata 2, strata 3. Strata 1 dan strata 2 itu adalah pembibitan. Strata 1 pembibitan ada di instansi pemerintah. Kalau kami di BRMP yang ada di provinsi. Kemudian strata 2 adalah peternak yang melakukan pembibitan. Sementara strata 3 adalah peternak budidaya. Nah, jadi bedanya itu. Strata 1, strata 2 adalah peternak pembibit. Produknya juga adalah DOC. Sementara di strata 3 adalah peternak budidaya
dengan produknya itu adalah telur atau daging. Daging atau ayam potong ya. Ayam potong yang nantinya akan menjadi karkas. Lanjut aja. Ya, jadi untuk prospek model bisnisnya nih Bapak Ibu ya. Jadi dari ayam kampung lokal unggul itu selain bisa menghasilkan telur ayam kampung yang memang relatif lebih tinggi gizinya ya, lebih bagus dibanding ayam ras, juga dagingnya yang punya cita rasa tersendiri begitu ya. Nah, jadi tadi udah diceritakan bahwa kalau pembibitan harus ada edisi khusus ya, barangkali ya tidak bisa diceritakan di sini, nanti bisa seharian kita di sini ya. Nah, ini kalau yang untuk ininya apa budidayanya, jadi si ayamnya itu dipelihara pembesaran 10 minggu, kemudian nanti dipotong menjadi karkas, dan setelah karkas ya itu bisa menjadi bahan kuliner. Bisa jadi ada ayam taliwang, ada ayam ungkep, begitu ya, dan sebagainya. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh UMKM ya, karena pemeliharaannya bisa relatif sedikit juga ya, 100 ekor juga udah bisa. Jadi kami menyampaikan juga bahwa minimal pembelian DOC di tempat kami untuk yang jarak jauh harus ada ongkirnya minimal itu satu kardus ya, bukan satu karung ya salah. Satu kardus isinya itu 100 ekor. Ditambah 2 ekor gratis deh buat Bapak Ibu gitu. Jadi 102. Bonus. Ya, dapat bonus 2 ekor. Ya, lanjut. Nah, ini mungkin Bapak Ibu ketika melakukan pembesaran ayam ya untuk peternak budidaya, yang harus diperhatikan adalah ya, untuk ayamnya tentu aja ya, DOC-nya, kemudian harga pakannya, harga apa operasionalnya lah di situ, sarana prasarananya, lampu, sekam, vaksin dan lain sebagainya. Hasil perhitungan kami, tapi mungkin nanti harga berbeda-beda ya di setiap tempat ya, nggak sama gitu di kami dengan di tempat Bapak Ibu. Tetapi insya Allah itu akan selalu ada marginnya minimal dengan pemeliharaan 500 ekor ya. Ada marginnya itu per tahunnya bisa, per bulannya bisa 1,5 lah, 1,5 juta mah dapat dengan melihara 500 ekor. Lanjut. Oh, ini apabila pelihara lebih banyak nih, karena udah berhasil Bapak Ibu meliharanya dengan 500 ekor, 500 ekor menguntungkan 1,5 juta gitu ya tiap bulan. Setiap mengeluarkan itu kan biasanya 2 bulan ya, atau 2,5 bulan. 2,5 bulan kali 3 juta lumayan. Ternyata pengen nambah misalnya memperbesar usaha, nah dengan 4.000 ekor itu malah keuntungannya bisa lebih besar. Bisa berapa 8 juta ya Iya, Bu. per bulan gitu. Per bulan. Ya itu tapi ada syaratnya tadi ya yang harus diperhatikan. Lanjut. Nah, ini kalau Bapak Ibu para penyuluh ya mungkin punya membina kelompok begitu. Mungkin di satu desa kita ada 1 orang pembibitnya gitu. 1 orang pembibitnya dia menghasilkan DOC, DOC disebarkan ke rumah tangga. Nah, dari rumah tangga itu, Bapak Ibu nanti mengambil lagi di umur 2 bulan atau di umur 2,5 bulan, Bapak ambil lagi untuk dijual di restoran. Nah, itu Bapak bisa jadi ini ya pelaku tata niaga dari ayam-ayam ini begitu. Walaupun misalnya melihara sendiri akan lebih baik ya, tetapi mengkoordinir para peternak, kelompok peternak itu juga tidak ada salahnya ya Pak ya buat nambah-nambah cuan gitu. Ya. Lanjut. Oh, ternyata sudah. Demikian Bapak Moderator, Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin berikan aplaus dulu untuk Bu Susi untuk moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi, Bu Triana Susanti atas penjelasannya sangat-sangat lengkap dan komprehensif, luar biasa sekali. Karena di sini kami ada beberapa, Bu Susi membahas dari mulai pengenalan jenis-jenis ayam galur yang kita hasilkan dari BRMP itu, kemudian juga mengenai manajemen pemeliharaan, kemudian juga kesehatan, hilirisasi sampai skema usaha semuanya lengkap. Dan terus terang untuk
pihak-pihak yang menanyakan ayam KUB, terutama yang dihasilkan di BRMP UAT, BRMP pada umumnya itu sangat-sangat luar biasa, Bu. Kami menerima telepon, WA itu setiap hari itu menanyakan. Dan alhamdulillah sekarang terjawab tuntas ya bahwa BRMP telah menghasilkan galur-galur ayam lokal unggul. Dan ini pasti pasti ayam lokal ya, Bu ya, tidak tercampur kan? Ayam lokal, ayam Ayam lokal, lokal. ayam asli. Ayam Ya. asli Bapak Ibu. Jadi Ayam murni. ayam murni yang dihasilkan oleh BRMP itu adalah ayam lokal. Tadi telah disebutkan bahwa merupakan ayam yang lokal asli Indonesia dan cita rasa tetap ayam kampung ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu. Ini ada beberapa mungkin tadi catatan kita pengenalan, kemudian juga aspek-aspek manajemen yang harus kita perhatikan, kemudian kesehatan vaksinasi yang tidak boleh kita abaikan ya, terutama juga tadi biosecurity, terutama biosecurity kita tidak bicara biosecurity yang tinggi, tapi biosecurity bisa dilaksanakan secara sederhana ya Bu ya. Kemudian juga suatu pencapaian yang luar biasa Bu, dari mulai penetapan galur, kemudian penetapan SNI, dan juga alhamdulillah ayam produk kita telah mendapatkan sertifikasi LS Pro yang menjamin bahwa telah tersertifikat. Gitu. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, sekarang sudah tahu kemana untuk pesannya ya. Nanti akan disampaikan. Mungkin Bu Susi tentunya ini di room udah banyak yang ingin menanyakan nih. Silahkan. Mau kita buka pertanyaan ya? Mungkin kita buka untuk 3 penanya dulu ya, yang raise hand. Silahkan Bapak Ibu, mumpung ada Bu Susi nih. Mangga, silahkan, mangga. Silakan. Cantos, mangga. Anda bertanya, saya menjawab. Satu, Pak Apris, mangga. Satu-satu atau? Satu-satu. Satu-satu dulu ya. Pak Apris, mohon izin untuk berkenalkan dulu. Bapak. Dikenal. Siap Bapak. Suara saya kedengaran Pak? Jelas sekali Pak Apris, mangga silahkan. Alhamdulillah. Perkenalkan Pak, saya Apris Ariansa dari Sarolangun, Jambi Pak. Kebetulan saya sekarang mengajar di SMK jurusan Agribisnis Raunggas Ibu. Jadi ada pertanyaan Ibu, selama ini kami pakai joper. Karena panennya lebih cepat tuh Bu dibandingkan dengan KUB. Kalau KUB kan bisa sampai 90 harian, sementara joper di 50 hari, 60 hari kita sudah panen. Bagaimana Ibu penjelasan tentang lama panen ini? Apakah kemudian dengan lama panen ini KUB dagingnya lebih bagus, lebih bergizi, lebih apalagi Ibu supaya kami nanti bisa juga menjelaskan ke warga sekitar. Kebetulan kami juga ada kerjasama dengan kelompok tani untuk memanfaatkan ayam KUB dibandingkan joper misalnya seperti Ibu. Karena joper juga kan ayam unggulan tuh dari pemerintah. Kemudian tingkat daya suka masyarakat itu kalau di joper agak lebih lumayan Ibu. Nah kalau di KUB bagaimana? Begitu saja Ibu pertanyaannya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jambi, Bu, terkenal? Langsung dijawab. Langsung jawab, langsung direspon aja ya. Jadi takut lupa namanya. Salam kenal Pak Apris dari Jambi ya, yang menanyakan antara joper dengan KUB. Nah kalau joper itu kan persilangan ayam ras dengan ayam kampung ya Pak ya. Nah itu cocoknya memang untuk kegiatan budidaya saja. Itu sebagai ayam pedaging gitu ya. Atau misalnya mau kalau menurut saya sih sepertinya joper itu sulit untuk dikembangkan ya karena bukan ayam kampung asli begitu ya. Nah mungkin cita rasanya juga ada cita rasa ayam rasnya begitu ya Pak ya. Sementara kalau ayam KUB itu memang asli ayam kampung, jadi cita rasanya juga cita rasa kampung begitu ya. Mungkin seleranya ini selera yang ayam kampung itu yang akan berbeda Pak. Kita akan merasakan sendiri cita rasanya ayam kampung dibandingkan dengan ayam joper. Nah kalau keunggulannya Bapak mungkin bisa menyampaikan kalau ayam KUB itu bisa dikembangbiakan Bapak. Ya jadi karena itu ayam kampung asli, kalau misalnya kalau sudah bertelur, kemudian telurnya bisa dibudidaya sebagai petelur atau pembibitan, Pak. Jadi kalau ayam KUB bisa dibibitkan.
Nah, kalau Oh, KUB Joper kan iya siap-siap. di Ponte. Iya, kalau Iya. Joper kan nanti Untuk nilai gizi Ibu, adakah bedanya Jopernya di Ibu Ponte. izin? Kalau nilai gizi, saya belum tahu Pak ya, belum analisa kandungan gizinya. Tetapi dari cita rasa saya yakin orang akan lebih suka dengan ayam kampung karena itu khasnya kampung dan itu tidak berbau kalau saya ya Pak ya. Jadi tidak ada bau-baunya ayam begitu kan kalau di mohon maaf ya di ayam ras atau di joper itu ada rasa bau dari lemaknya begitu. Kalau ayam kampung tidak ada gitu Pak. Di bawah kulitnya juga tidak tercium bau begitu. Itu kalau saya Pak. Baik, Gitu. terima Jadi kasih Ibu. mungkin kalau melihat ya daya suka kembali lagi ke customer ya, ke Siap, siap. masyarakat. Karena anak-anak sekarang ya kalau ayam kampung kan relatif keras ya Pak ya. Anak-anak sekarang katanya pengennya yang lembut-lembut begitu kayak ayam ras Iya benar gampang Ibu, mudah. benar. Ya, apalagi kalau Iya. kami kan di sekolah Ibu, jadi butuhnya tuh cuma untuk tadi saya juga lihat tadi memang untuk final stop untuk daging saja Oke. kebetulan Ibu. Ya, ya. Tapi mungkin bisa dikenalkan ya Pak ya, supaya apa Pak? Siap Ibu, Kedepannya siap. kita kembangkan ayam lokal Pak, begitu ya. Kalau saya sih Baik Ibu. kampung lebih senang lebih senang Baik Ibu, terima mengembangkan kasih. ayam. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Bapak dan kita juga tidak lupa Bu, selain ayam KUB kita juga punya ayam sensi dan gausi ya Iya, yang kepada penaging. pedaging ya. Baik, terima kasih Bapak, salam kenal. Untuk pertanyaan kedua silakan, Mangga. Mangga Ibu Umu, silakan Ibu Umu. Baik, Oh Bapak, mohon Assalamualaikum maaf Bapak, warahmatullahi mohon wabarakatuh. maaf. Ya, Ya, nama anak kita Pak. ya. Oh, mohon maaf Assalamualaikum Bapak, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. maaf, mohon maaf Ibu. Terima kasih atas arahannya hari ini, ilmu materinya hari ini. Kita dari Bangka Belitung Ibu, dari Pangkal Pinang, Bangka Tengah, peternakannya di Bangka Tengah. Kebetulan kemarin saya itu sebelumnya memang pakai ulu dan mau beralih ke KUB 2 Janaka. Cuman kita pengen cerita dikit nih Bu, wilayah Sumatera ini agak sedikit unik, terutama di eh, Pangkal Pinang atau Bangka Belitung. Di kita itu lebih ke kaki kuning nih Bu. Ini tantangan besar bagi kami, setiap kami mau beli, karena rata-rata konsumen di sini tuh cari ayam itu sebisa mungkin kakinya kuning. Kalau udah kaki hitam itu mereka agak nggak mau pakai, terutama restoran gitu. Ini tantangan besar di kami. Kemarin saya pernah beli juga di salah satu di Jawa Timur, itu silangnya KUB dengan ayam ayam apa namanya ayam yang kalau Joper itu sama apa ya lupa saya. Bangkok ayam Bangkok ya. Ya, ya jadi itu silangan itu hasilnya cukup memuaskan bagi kami ya karena kami jualnya pedaging. Artinya penjual itu beli lagi sama kita, terutama Chinese ya kalau di sini kebanyakan Chinese yang beli. Terus juga eh, apa namanya dari sisi daging kualitas bagus. Nah, ini rencananya kita mau beralih ke KUB 2 Janaka ya khususnya ya karena memang kalau saya lihat ini warnanya kuning, kakinya kuning gitu dan memang dari sisi rasa saya juga udah coba untuk ke rasa ayam kampung tuh lebih dapat. Kalau kita bandingkan dengan Hulu sangat-sangat jauh. Walaupun sebenarnya di Bangka Belitung ini sebelumnya lebih ke Ulu. Cuman setelah saya coba kemarin satu periode ini silangan KUB dengan ayam Bangkok itu hasilnya optimal. Dari sisi daging dapat, kaki kuningnya dapat. Nah, cuman ini pertanyaan kita itu Ibu, mohon maaf, gimana ya untuk ngatasi kami peternak yang seperti di wilayah Bangka Belitung ini kesulitan untuk dapetin eh, ayam yang benar-benar bagus dengan kaki kuning gitu. Kadang ada yang kaki hitam kan sampai kalau ulu itu sampai ke badan-badannya kulit-kulitnya ikut hitam gitu. Di sini tuh pada nggak mau, agak sulit banget. Yang kedua kita tuh pasukan bibit Ibu. Kita ternak itu kita nggak per periode, nggak per langsung sekaligus. Itu ternak langsung banyak, tapi per
siklusnya itu 1 bulan itu 2 kali, butuh itu nggak banyak sih sebenarnya, satu siklus itu paling sekitar 1.500. Tapi kita selalu kesulitan bibit. Makanya kemarin kita nelpon dari Dinas Pertanian Bangka Tengah dari Dokter DRH Rahma ya. Kebetulan kita diarahin nih ke KUB. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa dapat pasokan bibit yang cukup lancar. Karena untuk ayam kampung di sini cukup tinggi, tapi kekurangan bibit. Kita nggak pernah dalam 1 tahun tuh lancar banget. Jadi kadang pelanggan sampai kecewa. Jadi benar-benar kesulitan kita di usaha ternak ayam gitu, terutama ayam kampung. Nah paling itu aja Ibu. Mungkin kita bisa dikasih arahan untuk permasalahan kaki kuning ini, terus bibit yang cukup sulit, nggak pernah lancar itu loh ke kita. Mungkin itu aja. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Umu, salam kenal. Mangga silakan Bu Susi untuk langsung dijawab. Baik, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih juga pertanyaan dari Bapak Umu. Ya, jadi sebetulnya di sana untuk customer ya yang mengkonsumsi ayam kampung itu sudah banyak ya, sudah relatif suka gitu orang. Iya ya pasti ya kalau sama ayam pasti suka begitu ya. Cuma ketersediaan bibitnya yang terbatas begitu. Nah, gayung bersambut ya di sana sukanya kaki kuning. Nah, kami juga menyediakan selera di tempat Bapak itu, selera ayamnya ke ayam kaki kuning ya. Nah, itu alhamdulillah kami juga menyediakan begitu ya, bibit ayam yang kaki kuning, ada yang janaka Pak. Jadi mungkin Bapak nanti bisa pesan ke kami, Bapak bisa berkirim surat ke BRMP UAT, bahkan kami juga punya layanan nomor layanannya ya. Ya, mungkin nanti kami share untuk nomor layanan pesanan bibit. Jadi Bapak bisa nanti pesannya bibit ayam janaka. Nah, kalau memang di sana di tempat Bapak itu tetapi ayam KUB-nya dikawinkan dengan jantan sensi. Nah, itu insya Allah pertumbuhannya juga lebih cepat dan kakinya juga kuning gitu. Jadi bisa memenuhi kebutuhan itu, kebutuhan Bapak ya masyarakat terhadap daging ayam kampung dan kakinya berwarna kuning gitu. Nah, mungkin nanti ya untuk selanjutnya akan ditayangkan nanti nomor layanan pemesanan bibit ke BRMP UAT. Silakan nanti Bapak bersurat ya atau menghubungi nomor layanan. Nanti ada petugasnya khusus. Demikian pertanyaan saya, jawaban saya Pak. Izin Bu Susi, mungkin barusan yang sensi KUB, jantan betinanya gimana Bu? Nah, dan kakinya maksudnya? Persilangannya. Betinanya betina KUB kan? Jantannya yang sensi, betinanya yang KUB. Ya, itu yang akan menghasilkan performanya lebih baik begitu ya daripada ibu bapak. Ya, nambahkan. Terima kasih Bu moderator narasumber. Masih ada waktu kita untuk pertanyaan ketiga. Mohon izin menambahkan ya. Tadi sebetulnya di ucapan terima kasih saya ada itu nomor layanan. Oh ada, nanti kita share lagi ya. Ya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu dapat itunya bahan tayang, nah di halaman terakhir itu ada nomor layanan. Iya. Ya, silakan nanti silakan hubungi melalui nomor layanan tersebut. Ya. Baik, terima kasih. Silakan Pak Priyono, mungkin selanjutnya untuk pertanyaan ketiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, silakan Bapak. Perkenalan dulu Pak. Saya dari Bromo, dari Pasuruan, Jawa Timur. Ya di sini udaranya juga cukup dingin karena di dataran yang tinggi. Kami sudah melihara beberapa ekor dan yang menjadi pertanyaan kami, apakah ayam KUB memang sudah tidak bisa mengeram? Itu satu. Kemudian yang kedua,
efek daripada kandang yang gelap itu apakah berpengaruh eh, pada saat bertelur. Jadi kemudian juga ada yang jadi pertanyaan, yaitu ada yang biasanya telur kuningnya 2 itu apakah karena efek daripada kandang atau memang dari umur pulet yang masih muda. Kemudian satu lagi mungkin yang ini, apakah ada solusi pakan selain daripada pakan pabrikan? Ya mungkin itu karena kita sangat jauh dengan perkotaan, jadi terkadang kesulitan daripada pakan untuk membeli pakan dari pabrikan. Ya itu mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Priyono dari Bromo nih, jauh-jauh dari Bromo nih. Maka Ibu Susi, silakan. Ya, terima kasih nih. Aduh, dingin ya Pak di Bromo ya. Nah, ini lampu pemanasnya juga perlu tinggi ya karena ayamnya jangan sampai kedinginan gitu ya. Nah, memang Pak, dari segi pengeraman, dari segi mengeram, sifat mengeram pada ayam KUB ini sudah berkurang dibandingkan dengan ayam biasa. Karena ketika dia mengeram, maka dia tidak akan berproduksi. Nah, makanya produksi telurnya tinggi, otomatis sifat mengeramnya itu berkurang. Atau bahkan kalau produksi telur makin tinggi, dia makin tidak mengeram. Tapi bagaimana solusinya? Jangan khawatir Bapak Ibu, kan ada mesin tetas gitu. Jadi kalau misalnya Bapak mau melakukan pembibitan menghasilkan DOC, jadi tidak dirami oleh ayam induknya, tetapi dikumpulkan telurnya dimasukkan ke dalam mesin tetas. Nah, itu mungkin nanti ada ini ya episode tersendiri ya. Tasan. Ada episode lanjutannya pembibitan dan penetasan begitu. Nah, tapi mungkin Bapak bisa mencoba-coba saja kalau asal beli mesin tetas, insya Allah suhu dan kelembaban terpenuhi, dia akan menetas begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai kandangnya gelap, berpengaruh terhadap produksi telur. Betul Pak, jadi karena menurut penelitian bahwa produksi telur itu dirangsang karena ayam mendapatkan cahaya dari matanya. Jadi ayam dari retinanya mendapatkan cahaya sehingga itu menstimulir hormon reproduksinya sehingga dia bisa bertelur. Nah, standar untuk pencahayaan pada ayam periode bertelur itu adalah sekitar 8 sampai 10 jam. Jadi kalau kita kan ini ya apa namanya negara yang memiliki 2 musim ya, hanya musim siang 12 jam, panas 12 jam begitu ya. Nah, jadi kita menyalakan lampu misalnya di jam 5 sore sampai jam 6 pagi is okay, jadi tidak akan berpengaruh. Nah, ini kalau misalnya melihara ayamnya itu di luar negeri, di Eropa begitu kan, di mana misalnya malamnya itu lebih banyak daripada siang ketika musim apa ya kalau yang panasnya lebih malamnya itu lebih banyak daripada siang. Nah, itu berarti lampunya yang harus dinyalakan terus. Pokoknya nyalanya lampu itu harus sekitar 13-14 jam ya kalau nggak salah. Ya, jadi itu Bapak jangan dimatikan terus kandangnya karena nanti akan itu memang berpengaruh terhadap produksi gitu. Jadi minimal kalau malam itu harus ada lampu untuk merangsang ayam melihat cahaya itu ke retinanya nanti menstimulir hormon reproduksinya begitu. Kemudian untuk yang kuning telurnya ada 2 atau double yolk ya namanya. Nah, double yolk itu ada kemungkinan, tapi itu bukan genetik, Pak. Jadi itu kemungkinannya dia hormonnya itu 2 kali Merilis. 2 kali merilis kuning telur gitu. Jadi relatif cepat. Nah, bisa double yolk dalam satu telur itu ada 2 kuning telur, bisa juga dalam sehari ada 2 telur. Nah, itu biasanya karena waktu aja proses pembentukan telur di dalam tubuhnya yang mungkin ada yang terlalu cepat, tetapi biasanya kalau sehari 2, maka besoknya dia tidak bertelur gitu. Tapi di hari berikutnya baru bertelur.
Nah, terkait pakan, Pak, jadi memang akan lebih baik, akan lebih efisien kalau Bapak bisa memanfaatkan bahan pakan yang ada di tempat Bapak. Jadi bahan pakan untuk ayam itu ada yang kita namakan ada sumber energi, ada sumber protein. Sumber energi itu misalnya dedak, jagung, gandum. Nah, itu di tempat Bapak ada apa? Silakan dicampurkan dengan sumber proteinnya. Nah, kebetulan kami di BRMP UAT, kami memiliki aplikasi, Pak, untuk menyusun ransum pada ayam kampung. Namanya Smart Feed Agrinak. Nah, mungkin Bapak bisa nanti upload SFA itu ada di situsnya, ada di websitenya, BRMP UAT, Pak. Nah, ini Pak, namanya formulasi pakan cerdas. Jadi Bapak nanti bisa harus di-download ya. Nggak langsung di Oh, bisa langsung di websitenya bisa digunakan, Pak. Jadi Bapak tinggal cetak gitu. Di tempat Bapak punya apa? Misalnya untuk ayam periode grower. Iya. Nah, di sini ada pilihannya ayam umur 0 sampai 4 minggu, terus 4 sampai 10, 10 di atas 4 sampai 18 ya periode grower sama periode layer. Nanti Bapak tinggal cetrek kebutuhannya misalnya di ayam grower yang tengah aja enggak? yang grower. Yang grower. Nah, dicetrek itu nanti Bapak tinggal memilih bahan pakan yang ada di sana apa begitu. Misal itu ada bekatul atau dedak. Nah, itu dipilih. Nah, itu di sini udah ada kandungan proteinnya dan ada harganya juga. Ya, kemudian sumber ada jagungnya. Kemudian ada proteinnya. Ya, misalnya pakai bungkil kedelai. Ada tepung ikan nggak? Nah, ada tepung ikannya di bawah. Nah, kemudian akan ditambahkan apa lagi? Mineralnya, kebutuhan mineralnya biasanya berapa untuk itu? Kita pakai pakai tepung tulang aja. Ya, terus setelah itu ada mineralnya. Ini mineral udah. Yang berikutnya. Nah, sama aminonya bisa ditambahkan. Nanti ini terutama kalau periode bertelur ya, harus ditambahkan metionin dan lisin. Tapi kalau untuk di grower sepertinya cukup dengan bahan pakan itu aja yang tadi. Suplemennya boleh dimasukkan premixnya. Nah, coba dilihat. Apakah sudah betul? Ya, nanti Bapak bisa milih sendiri apa namanya bahan pakan yang ada di tempat Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan SFA ini Bapak Ibu nanti bisa apa memilih bahan pakannya ada di tempat Bapak apa saja, kemudian harganya berapa, dianggap saja ini misalnya bekatul berapa ya harganya. Nah, gitulah Pak Indra. Ya, diisi aja. Ini tuh ada harganya. Nanti setelah dipilih sumber energinya apa, sumber proteinnya apa, kemudian ada mineral pilihannya, ada suplemennya, begitu. Kemudian Bapak Ibu masukkan harganya. Nanti akan terlihat di sini. Nah, ini keluar dengan komposisi yang tadi kita susun. Ini kebutuhan apa energi proteinnya. Ini kenapa katanya kebutuhan nutrisinya? Nah, sebentar. Oh, racikannya belum bisa dibuat katanya. Nah, ini ada keterangannya. Ketika pakan-pakan yang kita pilih ternyata tidak memenuhi persyaratan kebutuhan dari ternak, dia akan muncul.
katanya racikannya belum bisa dibuat, jadi tidak cocok dengan kebutuhan si ternaknya. Kita harus ulang lagi, kita harus milih lagi yang mana saja kita lihat. Oh, kemungkinan ini kekurangan proteinnya atau kekurangan mineralnya, kekurangan energinya, itu akan muncul di dalam aplikasi ini. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nanti bisa dicoba sendiri mungkin ya. Ya. Demikian Pak Priyono, mudah-mudahan puas ya atas jawaban kami. Ya. Terima kasih Pak Priyono, salam kenal. Luar biasa Bu Susi, alhamdulillah bisa sekaligus menerangkan. Emang kami mempunyai program ya, aplikasi Smart Feed Agrinak yang nanti Bapak Ibu bisa coba. Di sana Bapak Ibu bisa sebagai formulator ya. Ya. Formulator, uji coba, kita punya program ini, punya pakan ini, kita begitu hasilnya tidak mencukupi, ulang lagi. Jadi semacam simulasi dan silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan. Nanti mungkin kami akan berikan link untuk websitenya, nanti Bapak Ibu bisa kunjungi dan bisa silahkan dicoba. Jadi ini adalah satu ya langkah kita juga ya untuk misalnya dalam ya untuk memudahkan peternak dalam melihara ayam ya. Kalau dulu zaman kuliah ngitung sendiri ya Bu ya. Sekarang sudah ada aplikasinya, silakan. Alhamdulillah. Dengan ini. Nah, informasi juga kalau misalnya di tempat Bapak Ibu terdapat bahan pakan lokal yang belum kami ketahui ya, belum ada di dalam aplikasi tersebut, silakan informasikan kepada kami ya Bapak Ibu ya. Nanti kami masukkan ya Bu ya. Ya, nanti kami bisa masukkan. Nanti kami itu dulu kita analisa berapa kandungan gizinya. Nah, insya Allah kalau memenuhi syarat bisa kami masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Dan nanti untuk memudahkan Bapak Ibu ya, di tempat Bapak Ibu kalau misalnya ada bahan pakan lokal bisa digunakan dan campurannya berapa itu bisa menggunakan aplikasi SFA itu. Karena di dalam aplikasi itu sudah ada database bahan pakan lokal, termasuk kandungan-kandungan protein dan energinya, analisa proksimatnya ya Bu ya. Iya, betul ya. Makanya jadi bisa dipakai untuk formulasi pakan begitu. Iya. Jadi kalau ada informasi ya Bapak Ibu, silakan informasikan kepada kami ada bahan pakan apa di situ yang belum ada di dalam database SFA itu. Siap. Nanti Pak, ini nanti kami akan memberikan linknya, silakan Bapak Ibu bisa mencobanya. Bu Susi masih berkenan untuk menerima pertanyaan? Semakin seru soalnya. Baik, silakan Bapak. Semangat. Silakan pertanyaan keempat. Pak Gugus. Mangga silakan Pak Gugus, sekalian perkenalan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan kok. Saya dari Lampung. Saya aslinya dari Malang, Jawa Timur, cuma pindah ke Lampung baru 2 tahun. Ini saya juga di sini baru ke ayam KUB. Saya mau tanya, apa benar kalau KUB itu konsumsi airnya lebih tinggi? Terus untuk first egg-nya itu kira-kira apa benar di 4,5 bulan? Soalnya saya ini pelihara 4,5 bulan sudah bertelur. Apa itu udah asli dari KUB sendiri apa udah dicampur? Karena saya beli bibitnya juga masih di peternak biasa, nggak langsung dari sumbernya. Jadi bener nggak sih kayak gitu? Maksudnya 4,5 bulan sudah bisa bertelur. Terus konsumsi air tadi dan juga saya kan di sini pakai pakan alternatif, maksudnya campuran sendiri. Saya coba karena di Lampung ini terkenal sama singkong, jadi tak coba ke singkong juga bagus. Untuk adaptasi ke pakan alternatif juga bagus ini KUB-nya. Saya lihat nggak terlalu kayak jenis lain. Misal saya pernah pakai yang jenis-jenis lain itu dia ketika dari pakan pabrik ke pakan alternatifnya itu kan agak bermasalah. Kalau di sini kok ternyata kok bagus gitu. Sama saya coba ketahanan penyakitnya itu juga oke sih Bu. Terima kasih juga kalau ini. Saya beberapa nyoba bibit juga kan di sini juga banyak nyamuk Bu. Di sini itu KUB kok agak kuat ya, maksudnya kok agak tahan lah daripada yang lain. Dan dia cenderung itu nggak gampang sakit gitu loh Bu. Misal dia sakit itu masih mau makan lah. Intinya kan kalau penyakit itu muncul karena dia sudah nggak terlalu suka makan lah, jadi penyakitnya juga sering muncul.
Itu aja mungkin Bu yang tadi minum. Apakah itu mitos atau gimana, sama first aid-nya apa 4,5 bulan itu apa ada campuran atau gimana? Mungkin itu saja Bu. Nggih. Terima kasih Pak Gugus. Alhamdulillah di testimoni juga dari Lampung mengenai KUB. Terima kasih Pak Gugus. Mangga silakan Bu Susi. Ya, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Gugus ya dari itu ya apa? Dari Malang pindah ke Lampung begitu ya. Antara. Ya dimanapun kita berada ya Pak ya, yang penting pelihara ayam kampung. Jadi untuk konsumsi kami memang tidak pernah mengukur ya Pak, menakar, tetapi harus disediakan setiap saat. Jadi harus ad-lib ya. Adli. Nah di konsumsinya apakah lebih banyak ya pokoknya Bapak harus selalu tersedia lah. Jadi air minum itu kalau terlihat kosong harus segera diisi gitu. Nah mungkin juga Pak karena di Lampung panas ya sehingga dia minum lebih banyak begitu. Nah, terkait umur pertama bertelur yang 4,5 bulan, 4,5 bulan berarti 18 minggu ya. Berarti memang iya betul Pak, itu ayam kampung KUB itu, ayam kampung kami memang bertelur relatif lebih cepat. Tadi kan disampaikan ya, di umur 4,5 bulan sampai 5 bulan gitu udah bertelur. Jadi umur 18 minggu. Makanya periode fase growernya itu kami memang biasa batasinya di 6 sampai 18 pakan growernya. Karena di umur 18 itu sudah bertelur, jadi pakannya juga harus diberikan pakan petelur begitu ya. Nah, itu alhamdulillah Bapak kalau udah bisa meramu pakan sendiri ya dari daun singkong gitu. Nah, itu saya ingin tahunya periode itu ya fase apa gitu yang Ya. udah Bapak pelihara ya? Fase grower atau udah Fase grower apa layer? layer gitu ya. Kalau udah di fase layer diberi singkong ya daya daun singkong akan bagus. Nanti di kuning telurnya itu akan terlihat lebih orange ya, lebih kuning. Alhamdulillah Bapak kalau sudah hebat lah sudah bisa menyusun pakan sendiri, bisa usahanya lebih efisien ya. Nah, mungkin nanti kalau udah efisien, usahanya tambah besar, peliharanya juga lebih banyak. Nah, itu bisa menjadi sumber penghasilan pokok ya. Jadi tidak sebagai tambahan saja gitu. Ininya pelihara ternaknya. Dan memang tadi sudah disampaikan kalau ayam kampung KUB ini rata-rata tahan terhadap penyakit ya. Dia tahan Pak terhadap penyakit ya. Alhamdulillah terhadap nyamuk juga dia tahan ya. Yang tidak tahan mungkin dia terhadap pisau Pak ya. Kalau udah ada pisau mah dipotong ya Pak ya. Alhamdulillah kalau tahan terhadap penyakit ya. Ya, terima kasih Pak Gugus. Silahkan Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Gugus. Salam kenal. Mungkin untuk dari Zoom kita satu pertanyaan lagi Bu. Nanti sebelum kita kembali ke ruang chat ya. Iya. Mangga silakan pertanyaan kelima. Bapak Andi Yusuf, silahkan. Baik, izin, apakah suara saya jernih sampai di tempat Bapak? Jernih Bapak, silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Yusuf dari Kota Balikpapan, peternak lokal. Sedikit cerita, 2014 awal mula saya coba ternak. Ada beberapa jenis ayam yang saya pelihara. Cuman pada saat itu berjalan nggak sesuai dengan ekspektasi. Coba kita buka-buka referensi dan alhamdulillah kita jatuhkan pilihan di ayam KUB. Dan untuk ayam KUB sendiri kita sudah dapat bibit langsung dari Ciawi Bogor pada tahun 2015 kemarin. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah berkembang dan kita sudah pasarkan ke Kalimantan dan Kalimantan Timur. Itu kurang lebih 2000 ekor sudah ada kita pasarkan. Cuman ada beberapa kendala ya untuk saat ini. Yang pertama ada 3 poin yang saya coba tanyakan kepada Bapak Ibu. Yang pertama terkait kebutuhan protein. Ini tadi Ibu yang sangat luar biasa tadi menjelaskan bahwa ada 3 fase, starter, grower, dan layer. Yang saya ingin tanyakan yang pertama,
minta tolong dibantu untuk kebutuhan berapa persen sih protein yang dibutuhkan pada 3 fase itu, starter, grower, dan layer. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, terkait pakan alternatif. Awal tahun 2026, saya coba membuat racikan sendiri dengan menggunakan pakan fermentasi. Dan pakan fermentasi ini saya berikan pada saat ayam saya berusia 5 minggu. Untuk peralihan pakannya itu berkala. Ada saya berikan per 5 hari, 5 hari, 5 hari sampai dia full fermentasi. Pada saat usia panen atau 9 atau 10 minggu, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap hari ayam saya mati 5, 4 sampai pada yang tersisa pada saat masa panen di bulan Idul Adha kemarin itu dari 280 ekor yang saya besarkan itu tinggal kurang lebih 50 ekor yang bisa bertahan. Apakah ada ransum saya yang salah atau gimana? Tapi hitung-hitungan kasar di atas kertas kandungan protein energinya sudah saya hitung dan mencukupi. Tapi masih terjadi hal-hal yang itu yang kedua. Yang terakhir atau yang ketiga, ini sempat tadi disinggung juga ada beberapa jenis KUB, sensi dan gauksi ya. Ini kan kami coba tahun ini kami mencoba beralih ke pedaging, minta masukan dari ibu untuk ke pedaging. Apakah saya tetap harus menggunakan galur murni yang saya ambil dari Ciawi tahun kemarin, atau saya harus silangkan misal dengan Bangkok atau dengan apa untuk menghasilkan bobot yang diharapkan gitu. Karena kita lihat dari masyarakat Balikpapan khususnya, kalau melihat ayam yang usia-usia sebulan sudah berjengger, sudah aneh di pandangan mereka. Ini bukan ayam kampung ini ayam super ini. Padahal kita sudah jelaskan begini-begini, cuman ya mungkin ada something atau apa. Itu sih Bu, Bapak, 3 poin yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam dari Balikpapan, peternak lokal. Baik, terima kasih Pak Andi Yusuf. Salam kenal, salam kembali dari Ciawi nih. Maka silahkan Ibu Susi untuk beberapa pertanyaan dari Pak Andi Yusuf. Ya, baik, terima kasih Pak Andi Yusuf. Semangat beternak ya Pak ya, beternak ayam KUB gitu ya. Bapak tahun lalu udah mendapatkan bibit ayam KUB dari Ciawi ya, alhamdulillah ya Pak ya. Memang masuk ke Balikpapan agak-agak sulit, terutama di berarti ongkir ya Pak ya. Alhamdulillah kalau Bapak sudah bisa menghasilkan DOC sendiri, bahkan sudah bisa disebarkan ke peternak lain begitu. Nah, tapi tadi ada permasalahan terkait kebutuhan pakan ya Pak ya. Itu untuk kebutuhan protein di periode starter itu harus tinggi proteinnya. Minimalnya di 19%. Biasanya 19 sampai 21% ya. Makanya kami kalau untuk periode starter 1 sampai 4 minggu itu beli dari poultry shop gitu. Tidak menyusun sendiri, tidak meramu sendiri karena di situ ada kandungan-kandungan mungkin vitamin mineral yang perlunya sedikit tetapi itu penting begitu. Jadi harus disediakan. Tetapi yang utama memang proteinnya itu 19 sampai 20%. Kemudian untuk di periode grower, di periode darah itu kebutuhan proteinnya menurun. Ya, jadi karena memang dikasih protein sedikit saja itu pertambahan bobot badannya juga tidak terlalu banyak gitu ya di PBB-nya. Itu kebutuhannya sekitar 15 sampai 16%. Nah, nanti Bapak kalau tadi kan sudah dikenalkan dengan SFA ya, Smart Feed Agrinak, nanti ditulisnya di situ ya, kebutuhan pakan periode grower. Nah, di situ akan tertulis bahwa kebutuhan protein periode grower itu sekitar 15-16%. Kemudian untuk layer biasanya karena menghasilkan produksi atau memproduksi telur gitu ya, menghasilkan telur otomatis dibutuhkan protein yang lebih banyak lagi gitu. Kandungan proteinnya itu minimal di 17-18% gitu.
Nah, terkait tadi Bapak pelihara dari 280 ekor, ternyata yang bisa dipanen hanya 50 ekor. Padahal dari pakan sudah dipenuhi ya Pak ya. Nah, tapi harus diingat Pak, tadi kata saya, pakan yang diberikan itu kalau misalnya ada perubahan, jangan dilakukan secara tiba-tiba, begitu ya. Jadi harus sedikit demi sedikit campur sampai akhirnya bisa lepas menjadi pakan pengganti. Kemudian yang harus diperhatikan lagi selain pakan tadi kandang. Jadi kandang juga harus diperhatikan terutama ketika melihara dari umur DOC sampai umur sekitar 1 bulan ya, 4 minggu periode starter aja. Jadi walaupun melihara untuk ayam pedaging yang dipotong di umur 8 sampai 10 minggu atau 10 sampai 12 minggu tetap di periode 1 bulan itu harus diperhatikan. Jadi Bapak dilihat kematian yang banyak di mana. Karena kebanyakan yang paling rawan itu di umur periode starter gitu. Jadi ini kematiannya ya memang sangat-sangat tinggi. Bapak harus bisa mengidentifikasi kira-kira itu kematiannya karena apa. Kalau dari segi pakan sudah oke, tidak banyak perubahan. Nah ini pakan yang diberikan harus sesuai dengan fase umurnya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Yang kedua tadi kandang Bapak diperhatikan, apalagi periode starter harus ada penghangat itu tadi ya. Nah coba Bapak identifikasi ya itu apa saja kemarin yang mungkin ada yang tidak pas gitu memeliharanya. Yang tadi sudah saya uraikan dari poin-poin itu kira-kira diidentifikasi sendiri lah gitu ya Pak ya. Kemudian ketika untuk melihara ayam pedaging, nah sebaiknya ayam KUB tidak disilangkan dengan ayam ras ya. Nanti jadi joper lagi Pak. Kan sayang ya. Nanti memang sulit nanti kan di sana di tempat Bapak ya. Kalau penampilannya sudah tidak sesuai dengan ayam kampung, nanti masyarakat tidak akan percaya, jadi tidak akan beli lagi gitu kan sayang ya. Apa namanya sudah punya pasar, tetapi pasarnya jadi berkurang atau bahkan tidak diteruskan membeli ke Bapak karena penampilan ayamnya yang bukan ayam kampung lagi. Ya, jadi sebaiknya perkawinannya dilakukan sesama kampung. Ya, kampung dengan kampung ya tetap kampung, Pak. Yang penting tidak kampungan ya, Pak ya. Nah, jadi nanti kawinkannya mungkin KUB bisa dengan sensi yang sama-sama dari tempat kami itu karena sama-sama kampung. Dan harus diingat, Bapak yang boleh dikawinkan tapi tidak boleh dibibitkan. Jadi misalnya sensi tadi yang jantan dikawinkan dengan KUB betina, anaknya itu untuk potong. Untuk potong di umur 10-12 minggu. Tidak untuk dikembangbiakan. Tidak sampai dipelihara sampai bertelur. Karena kalau sudah sampai bertelur, nanti Bapak tidak punya galur murninya. Jadi karena sudah bercampur darahnya. Walaupun sama-sama kampung, tapi kampung KUB dengan sensi itu tetap berbeda darahnya. Jadi sebaiknya yang digunakan hanya F1-nya saja untuk potong. Begitu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah sangat jelas ya Pak Andi. Bapak Ibu Sobat Tani, mohon maaf karena keterbatasan waktu juga. Jadi pertanyaan di ruang Zoom kami batasi. Tapi untuk yang sudah chatting di Zoom juga ini Bu Susi ada beberapa nanti kita jawab dulu ya. Oke, silakan. Kita beralih ke pertanyaan di chat Zoom ya. Mungkin pertanyaan yang pertama dari Pak Tesar Adi Sarjana nih Bu. Pertanyaan, kendala KUB 2 di farm pribadi, produk warna kerabang telur belum seragam. Warna kecoklatan masih di angka hampir 25% bobot telur dan umur awal bertelur belum cukup seragam. Karakter mengeram, dodiness dan masih muncul bisa mencapai 10%. Arah perbaikannya apa dan bagaimana? Enggak mungkin Bu Susi. Baik, terima kasih tadi Bapak Tesar Adi Sarjana. Ini rasanya saya kenal ya Bapak. Bapak dari IPB ya kalau nggak saya dari IPB. Dari Undip ya? Dari di Ponorogo. Ini saya rasanya tahu saya. Terima kasih Bapak pertanyaannya ya. Ya memang Pak, kami masih harus melakukan seleksi berikutnya begitu ya terhadap ayam kampung ini. Mungkin ayam KUB 2 ini bisa jadikan sebagai populasi dasar untuk perbaikan berikutnya begitu ya. Jadi memang ada apa namanya seleksi bibitnya kita perbaiki dan juga mungkin faktor lingkungannya juga yang harus diperbaiki, kemudian nanti dikombinasikan antara bibit dan
manajemennya itu begitu ya. Nah, tadi permasalahannya yang pertama mengenai kerabang yang belum seragam ya. Ya. 25% warnanya coklat. Nah, itu sebetulnya kalau warna kerabang itu ditentukan oleh genetik. Jadi itu memang genetiknya warnanya coklat seperti jadi warna kerabang telur ayam kampung itu bervariasi dari coklat muda sampai agak coklat begitu ya. Tidak coklat tua karena kalau coklat tua itu ada ayam ras petelur ya. Betul. Jadi ini coklat muda dan agak coklat begitu ya. Memang kami masih variasi. Nah, mungkin ke depannya ya kita ingin menghasilkan ayam KUB yang warna kerabangnya itu coklat muda atau setengah coklat begitu ya. Mungkin itu kami harus melakukan seleksi lagi begitu. Kemudian Burdiness ya, ya mengeramnya itu masih ada, memang ada Pak. Karena kalau apa namanya tadi ya sudah terkait mengeram dengan produksi telur. Nah, kalau misalnya tidak ada sama sekali, mudah-mudahan produksinya juga makin tinggi ya. Betul. Ya, jadi mungkin sudah bisa di atas 200 butir kalau memang sifat mengeramnya sudah tidak ada. Nah, memang kembali harus dilakukan seleksi untuk benar-benar menghilangkan sifat mengeram, tetapi kita harus tahu juga apakah ketika dia tidak mengeram itu dia berproduksi. Jangan-jangan dia tidak mengeram tapi tidak produksi juga kan sayang juga ya. Itu memang ada fenomena ayam itu seperti itu Pak. Jadi yang memang dia tidak bertelur tetapi dia mengeram tetapi dia bertelur. Tetapi ada juga yang ayam dia tidak mengeram tetapi juga dia tidak bertelur. Nah itu yang merugikan, bukan merugikan ya. Maksudnya dia punya fungsi lain mungkin ya sama Allah diciptakan gitu. Tetapi kita ambil yang dia tidak mengeram tetapi produksi telurnya tinggi begitu. Tapi memang masih ada ya itu sifat alaminya dari ayam. Atau mungkin memang harus dilakukan seleksi lanjutan begitu. Kemudian bobot dan umur bertelur tidak seragam. Ya, ini kembali lagi kan masih ada masih ada apa namanya itu standar deviasinya. Memang standar deviasinya masih tinggi Pak di ayam kampung ini, baik bobot maupun umur pertama bertelur. Saya nggak ambil datanya ya, ada umur pertama bertelurnya itu memang plus minusnya relatif tinggi. Jadi memang relatif tidak seragam, tidak sama halnya dengan ayam ras begitu. Ya, mungkin itu Pak Tesar ya. Mudah-mudahan puas dan ada lanjutan ceritanya dari ayam KUB ini. Mungkin jadi ayam KUB 3, 4, 5 begitu ya. Baik, terima kasih Pak Tesar atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Susi atas jawabannya juga. Yang pertanyaan kedua mungkin dari Kakak Niling ya. Pertanyaannya, untuk budidaya skala pedaging, strain mana yang baik antara sensi, KUB, dan Gausi, Bu? Enggak. Oke, jadi kalau untuk pedaging, karena ayam sensi dan ayam Gausi itu genetiknya itu tumbuhnya lebih cepat, jadi itu mungkin yang bisa dijadikan sebagai galur untuk pedaging gitu. Karena ya itu pertumbuhannya yang relatif besar. Tadi di umur berapa ya? Umur 10 minggu itu bisa mencapai 1 sampai 1,2. Sementara ayam KUB itu paling baru di 800-an ya. Di 600 sampai 800 gitu. Jadi lebih baik pilihnya untuk pedaging itu sensi atau Gausi. FCR-nya juga lebih baik ya. Itu karena pertumbuhannya cepat, diberi pakannya juga relatif lebih efisien gitu. Mungkin itu Pak. Mungkin itu, baik. Terima kasih Bu narasumber. Mohon maaf Bapak Ibu Sobat Tani karena keterbatasan waktu juga untuk pertanyaan kami tutup. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu untuk pertanyaan yang belum terjawab terutama yang di chat room ya. Nanti akan direkap oleh panitia dan akan disediakan pada tautan yang sama dengan tautan daftar hadir. Jadi nanti akan tetap pertanyaan itu akan dijawab. Dari tadi kita tegang terus Bu, bagaimana kalau kita kuis dulu Bu Narsum? Terus. Ya, ya. Hanya kepada Bapak Ibu. Bu Narsum mungkin akan memberikan kuis mangga tuh. Ya Bapak Ibu ya, dari tadi Bapak Ibu yang tanya. Silakan raise hand ya. Ya kepada Bapak Ibu.
Tapi tadi Bapak Ibu nggak ada hadiahnya, kalau sekarang ada hadiahnya ya. Hadiahnya pulsa 50.000. Pertanyaannya, apa nama produk ayam unggulan yang dihasilkan BRMP Unggas? Nah, dari tadi ya saya sudah bolak-balik bertanya, menyampaikan. Silakan Bapak Ibu, apa nama ayam unggulan dari Pak Alcik, silakan Pak BRMP? Alcik. Oh, ada Pak Acik. Silakan Pak Acik yang sudah raise hand. Pertanyaan gimana, Bu? Bapak mencari. Kan saya yang bertanya. Enggak, saya ayam KUB 2, Narayana, Janaka, Gaoksi, sama Sensi. Woi, bagaimana Bu? Tuh, selamat Pak Acik nanti. Dapat Ya, 50.000 pulsa. ditunggu Terima nomor kasih. teleponnya ya Pak di room chat ya. Pertanyaan kedua Baik, Bu terima Narsu, kasih. mangga. Pertanyaan berikutnya ya. Satu lagi nih. Bapak Ibu yang udah dapat bisa menjawab, jangan lupa ya menulis nomor teleponnya di room chat. Pertanyaan yang kedua. Ya, Teh. Apa jenis vaksin yang diberikan pada ayam umur 1 hari? Wis. Ada di Ada. PowerPoint tadi ya. Jadi ayam yang kami sebarkan ke tempat Bapak Ibu, nah, kami beri vaksin dulu sebelum disebarkan. Mangga Pak Budi Muhammad. Ada Pak Budi Muhammad yang sudah raise hand. Silakan. Apa jawabannya, Pak? Marek, Bu, Marek. Parek bagaimana Bu? Betul? Betul. Tuh, selamat Pak Budi. Ditunggu Nomor teleponnya sampaikan di room chat. Iya, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Bu narasumber, mungkin ada untuk penutup mungkin. Silakan aja Bapak moderator. Oh gitu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu Sobat Tani, alhamdulillah pemaparan yang sangat komprehensif ya dari Ibu narasumber mengenai produk ayam KUB, Janaka, Narayana, dan Sensi. Juga tadi juga ada materi yang bisa kita ekspor juga mengenai Smart Feed Agrinak ya, suatu pengalaman baru dalam memformulasi pakan ayam lokal. Itu telah dikemukakan. Mungkin ada beberapa poin, izin Bu, yang akan kami kemukakan bahwa poin pertama bahwa ayam KUB memiliki potensi pasar sebagai komoditas unggas lokal yang produktif, adaptif terhadap lingkungan, dan tetap mempertahankan cita rasa khas ayam kampung. Mungkin itu dari yang menjadi itu ya hangat ya, bahwa cita rasa itu. Standar manajemen pemeliharaan mulai dari kandang, peralatan, pakan, hingga sarang bertelur itu menjadi kunci untuk menjaga produktivitas. Pengelolaan sesuai fase pertumbuhan, tadi starter, grower, dan layer, terutama berkaitan dengan kebutuhan energi dan protein, sangat penting untuk mencapai bobot dan performa optimal, seperti tadi yang dikemukakan oleh Bapak dari Lampung ya. Kemudian penerapan biosecurity dan vaksinasi wajib dilakukan untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit, sehingga keberlanjutan usaha terjamin. Mungkin sebagai terakhir, mungkin kesimpulan dari beberapa hal tersebut bahwa dengan manajemen yang tepat, ayam KUB mampu menjadi penopang ketahanan pangan nasional. Amin ya Allah, ya Rabbal Amin. Mari kita berikan aplaus untuk itu, untuk narasumber kita semua. Bapak Ibu Sobat Tani mungkin sudah sampai ke penutup acara. Kami mengucapkan terima kasih. Kami sampaikan kepada Ibu narasumber, Bu Dr. Insinyur Triana Susanti, atas pemaparan serta diskusi yang sangat bermanfaat pada pagi ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Sobat Tani yang telah mengikuti kegiatan Smart Tani dengan antusias. Sebagai informasi Bapak Ibu Sobat Tani bahwa materi dan sertifikat akan dibagikan melalui tautan yang telah disediakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu Sobat Tani. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Melalui tautan yang telah disediakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu Sobat Tani. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Melalui tautan yang telah disediakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.